Shalom, selamat datang di program SPY, Selamat Pagi Yesus. Saya sangat bersuka cita menjumpai saudara yang telah dengan tekun bersama-sama mengikuti SPY, Selamat Pagi Yesus. Dan setiap hari saya juga membaca komen-komen yang saudara tulis tentang rema dan hikmat yang berkaitan dengan firman Tuhan yang dibacakan di hari tersebut. Tetaplah menuliskan hikmat yang saudara dapatkan setiap hari di kolom komentar. Saya percaya ada orang-orang yang akan dikuatkan juga ketika mereka membaca komentar yang saudara tulis. Percayalah, setiap hari kita akan mendapatkan hikmat yang kita butuhkan untuk menjalani hari-hari kita. Karena itu, tetaplah dengan tekun menyembah, membaca, dan mendengarkan firman Tuhan setiap hari. Bangunlah hubungan yang karib dengan Tuhan secara terus-menerus, dan saudara akan semakin bertumbuh dalam pengenalan akan firman Kristus. Sekarang mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih untuk anugerah yang telah Kau berikan bagi kami sampai saat ini. Kami bersyukur untuk penyertaan-Mu sepanjang kawal malam. Kau memberi kami istirahat yang cukup hingga kami bisa bangun dengan segar kembali. Terima kasih Bapa. Saatnya kami mau menyembah dan mendengarkan firman-Mu. Tuntun dan urapi setiap kami, sehingga kami dapat mengenal Engkau lebih lagi. Terima kasih Tuhan, dalam Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Amin. Sungguh Engkau tahu, tak ada yang tersembunyi. Lebih dari kata, Kau tampung air mataku. Hanya padamu ku berserah. Kau Tuhan penolong di hidupku. Kekuatanku hanyalah di dalam-Mu. Kau setia memulihkanku. Hidupku memuliakan nama-Mu. Rahmat-Mu menaungi hidupku. Kau setia sampai akhir hidupku. Sungguh Engkau tahu, tak ada yang tersembunyi. Lebih dari kata, Kau tampung air mataku. Hanya padamu ku berserah. Kau Tuhan penolong di
memuliakan nama-Mu. Rahmat-Mu menaungi hidupku. Kau setia sampai akhir hidupku. Kau setia sampai akhir hidupku. Kau setia sampai akhir hidupku. Terima kasih Tuhan. Matius 21. Setelah tiba di Betfage dekat Gunung Zaitun, ketika mereka hampir sampai ke Yerusalem, Yesus mengutus 2 murid-Nya dengan berkata kepada mereka, "Pergilah ke desa di seberangmu, dan kamu akan segera menemukan seekor keledai yang tertambat beserta seekor anaknya bersamanya. Lepaskan dan bawalah mereka kepadaku. Jika ada orang menanyakannya kepadamu, kamu harus berkata bahwa Tuhan membutuhkannya, dan Dia akan segera mengembalikannya." Semuanya ini terjadi supaya genaplah apa yang telah diucapkan oleh seorang nabi yang berkata, "Katakanlah kepada Putri Sion, lihatlah, rajamu yang lembut datang kepadamu dengan menunggangi seekor keledai beban dan disertai seekor anak keledai beban itu." Lalu para murid itu pergi dan melakukan seperti yang Yesus perintahkan kepadanya. Mereka membawa keledai beban dan anak keledai itu, lalu mereka mengalasi punggung keledai itu dengan jubah-jubah mereka, dan Dia duduk di atasnya. Orang banyak menghamparkan jubah mereka di jalan, dan yang lain memotong ranting dari pohon-pohon dan menebarkannya di jalan. Dan orang banyak yang berjalan di depan serta yang mengikutinya berseru-seru dengan mengatakan, "Hosana bagi anak Daud, diberkatilah Dia yang datang dalam nama Tuhan, Hosana di tempat yang tertinggi." Ketika Dia tiba di Yerusalem, seluruh isi kota menjadi gempar. Katanya, "Siapakah Dia itu?" Dan orang banyak itu berkata, "Dialah Yesus, nabi dari Nazaret di Galilea." Lalu Yesus masuk ke dalam bait suci Elohim dan mengusir mereka yang menjual dan membeli di dalam bait suci itu. Meja-meja penukar uang dan kursi-kursi para penjual merpati itu dibalikkannya. Dan Dia berkata kepada mereka, "Telah tertulis, rumahku akan disebut rumah doa, tetapi kamu telah menjadikannya sarang penyamun." Maka datanglah kepadanya orang yang buta dan yang timpang, dan di dalam bait suci itu mereka disembuhkannya. Ketika imam-imam kepala dan para ahli Taurat melihat keajaiban-keajaiban yang telah Dia lakukan, dan anak-anak yang ada di dalam bait suci itu berseru, "Hosana bagi anak Daud," maka mereka menjadi marah dan berkata kepadanya, "Apakah engkau mendengar apa yang mereka katakan?" Yesus berkata kepada mereka, "Ya, tidak pernahkah kamu membaca, dari mulut bayi-bayi yang sedang menyusu, engkau telah mempersiapkan puji-pujian?" Lalu Dia meninggalkan mereka dan keluar dari kota itu menuju ke Betania dan bermalam di sana. Ketika kembali ke kota itu pada keesokan paginya, Dia merasa lapar. Di pinggir jalan Dia melihat sebatang pohon ara. Dia datang ke situ, tetapi tidak mendapati apapun padanya kecuali daun-daun saja. Lalu Dia berkata kepadanya, "Daripadamu tidak akan pernah ada buah lagi untuk selamanya." Seketika itu juga pohon ara itu menjadi kering. Ketika melihat hal itu, para murid takjub sambil berkata, "Bagaimana mungkin pohon ara ini dengan seketika menjadi kering?" Maka Yesus berkata kepada mereka, "Sesungguhnya aku berkata kepadamu, jika kamu mempunyai iman dan tidak bimbang, kamu akan melakukan bukan hanya atas pohon ara ini, melainkan juga pada gunung itu. Apabila kamu berkata,
terangkatlah dan tercampaklah ke dalam laut, maka hal itu akan terjadi. Dan segala sesuatu yang kamu minta dalam doa dengan iman, kamu akan menerimanya." Lalu Yesus tiba di bait suci, dan sementara dia mengajar, datanglah kepadanya imam-imam kepala dan tua-tua bangsa itu, dan berkata, "Dengan kuasa apakah engkau melakukan hal-hal ini? Dan siapakah yang memberikan kepadamu kuasa itu?" Yesus menjawab dan berkata kepada mereka, "Aku juga akan menanyaimu satu hal, dan jika kamu dapat mengatakan kepadaku, maka aku juga akan mengatakan kepadamu dengan kuasa apakah aku melakukan hal-hal ini. Dari manakah baptisan Yohanes itu? Dari sorga atau dari manusia?" Maka mereka memperbincangkannya di antara mereka sendiri dengan berkata, "Jika kita mengatakan dari sorga, maka dia akan berkata kepada kita, 'Kalau begitu mengapa kemudian kamu tidak percaya kepadanya?' Namun jika kita mengatakan dari manusia, kita takut kepada orang banyak itu, karena semua orang menerima Yohanes sebagai seorang nabi." Maka mereka menjawab dan berkata kepada Yesus, "Kami tidak tahu." Dia pun berkata kepada mereka, "Aku juga tidak mengatakan kepadamu dengan kuasa apakah aku melakukan hal-hal ini. Dan bagaimanakah hal ini menurutmu? Seseorang mempunyai 2 anak, dan ia datang kepada yang pertama, lalu berkata, 'Hai anakku, hari ini pergilah dan bekerjalah dalam kebun anggurku.' Tetapi ia menjawab dan berkata, 'Aku tidak mau.' Namun akhirnya ia menyesal dan pergilah dia. Kemudian ia datang kepada anaknya yang kedua, dan ia mengatakan hal yang sama. Anak itu menjawab dan berkata, 'Baik Tuan,' tetapi ia tidak pergi. Siapakah dari keduanya yang melakukan kehendak ayahnya?" Mereka berkata kepadanya, "Yang pertama." Yesus berkata kepada mereka, "Sesungguhnya aku berkata kepadamu, para pemungut cukai dan para pelacur akan mendahului kamu ke dalam kerajaan Elohim. Sebab Yohanes telah datang kepadamu dalam jalan kebenaran, dan kamu tidak mempercayai dia. Namun para pemungut cukai dan para pelacur percaya kepadanya. Dan kamu, sekalipun melihat, kamu tidak bertobat dan tidak percaya kepadanya." Dengarkanlah perumpamaan yang lain. Ada seorang majikan yang mengusahakan kebun anggur. Ia memasang pagar di sekelilingnya dan menggali tempat memeras anggur di dalamnya, serta mendirikan sebuah menara jaga. Kemudian ia menyewakannya kepada para penggarap, lalu ia pergi. Ketika musim buah hampir tiba, ia mengutus hamba-hambanya kepada para penggarap itu untuk menerima buahnya. Tetapi para penggarap itu menangkapi hamba-hamba tuannya, lalu memukul yang seorang dan membunuh yang lain dan merajam yang lain juga. Ia mengutus lagi hamba-hamba yang lain, lebih banyak daripada yang pertama. Tetapi para penggarap itu melakukan hal yang sama kepada mereka. Akhirnya ia mengutus anaknya kepada mereka sambil berkata, "Mereka akan menghormati anakku." Namun ketika para penggarap itu melihat anaknya, berkatalah mereka di antara mereka sendiri, "Inilah ahli warisnya. Ayo, mari kita membunuhnya dan merampas warisannya." Mereka menangkapnya, lalu mencampakkannya keluar kebun anggur dan membunuhnya. Oleh karena itu, bila mana tuan pemilik kebun anggur itu datang, apakah yang akan ia lakukan kepada para penggarap itu? Mereka menjawab, "Ia pasti akan membinasakan orang-orang jahat itu dan akan menyewakan kebun anggur itu kepada para penggarap yang lain yang akan menyerahkan kepadanya buah-buah pada musimnya." Yesus berkata kepada mereka, "Tidak pernahkah kamu membaca di dalam kitab suci, batu yang telah dibuang oleh para tukang bangunan telah dijadikan batu penjuru? Itu adalah perbuatan Tuhan yang ajaib di depan mata kita. Oleh karena itu aku berkata kepadamu, kerajaan Elohim akan diambil daripadamu dan akan diberikan kepada suatu bangsa yang menghasilkan buah-buahnya. Dan siapa yang jatuh ke atas batu ini akan dihancurkan.
dan siapa yang ditimpa oleh batu ini akan diremukkan." Setelah mendengarkan perumpamaan-perumpamaannya, imam-imam kepala dan orang-orang Farisi mengetahui bahwa dia berbicara mengenai mereka. Mereka berusaha untuk menangkap dia, tetapi mereka takut kepada orang banyak yang menerima dia sebagai seorang nabi. Matius 22. Kemudian Yesus melanjutkan lagi dengan suatu perumpamaan. Katanya kepada mereka, "Kerajaan surga seumpama seorang raja yang menyelenggarakan pesta pernikahan untuk putranya. Dia menyuruh hamba-hambanya untuk memanggil mereka yang telah diundang ke pesta pernikahan itu, tetapi mereka tidak mau datang. Kemudian ia menyuruh lagi hamba-hamba yang lain. Katanya, 'Katakanlah kepada mereka yang diundang, lihatlah, aku telah menyediakan hidanganku. Lembu-lembu jantan dan ternak-ternak tambun milikku telah disembelih. Semuanya telah tersedia, datanglah ke pesta pernikahan itu.' Namun mereka mengabaikannya. Yang seorang pergi ke ladangnya, yang lain pergi ke tempat usahanya. Dan yang lain lagi menangkap para hambanya, menyiksa dan membunuhnya." Ketika raja itu mendengarnya, ia menjadi marah, lalu mengirimkan tentaranya untuk membinasakan para pembunuh itu dan membakar kota mereka. Lalu ia berkata kepada hamba-hambanya, "Sesungguhnya pesta pernikahan telah siap, tetapi mereka yang telah diundang tidaklah layak. Oleh karena itu, pergilah ke lorong-lorong jalan dan sebanyak yang dapat kamu jumpai, undanglah orang-orang ke pesta pernikahan itu." Lalu hamba-hamba itu keluar ke jalan-jalan dan mereka mengumpulkan semua orang sebanyak yang mereka jumpai, yang jahat maupun yang baik. Dan pesta pernikahan itu dipenuhi mereka yang duduk sehidangan. Ketika raja itu datang menyaksikan mereka yang duduk sehidangan di situ, dia melihat seorang yang tidak mengenakan pakaian pesta pernikahan. Maka ia berkata kepadanya, "Hai teman, bagaimana engkau masuk ke sini tanpa mengenakan pakaian pesta pernikahan?" Namun orang itu terdiam. Kemudian raja itu memerintahkan para pelayannya untuk mengikat kaki dan tangan orang itu. "Angkatlah dia dan campakkanlah ke dalam kegelapan yang di luar. Di sana akan ada tangisan dan kertakan gigi. Sebab banyak yang dipanggil, tetapi sedikit yang dipilih." Kemudian pergilah orang-orang Farisi membuat rencana untuk menjebak dia dalam perkataannya. Mereka mengutus murid-muridnya bersama orang-orang Herodian kepadanya sambil berkata, "Guru, kami tahu bahwa engkau ini jujur dan engkau mengajarkan jalan Elohim dalam kebenaran. Engkau tidak takut kepada siapapun karena engkau tidak memandang muka mereka. Oleh karena itu, katakanlah kepada kami, bagaimanakah menurutmu? Apakah sah untuk membayar pajak kepada kaisar atau tidak?" Yesus yang mengetahui kefasikan mereka berkata, "Mengapa kamu mencobai aku, hai orang munafik? Tunjukkanlah padaku keping uang untuk pajak itu." Lalu mereka menyerahkan kepadanya sekeping dinar. Dia berkata kepada mereka, "Gambar dan tulisan siapakah ini?" Mereka berkata kepadanya, "Kaisar." Lalu dia berkata kepada mereka, "Jika demikian, bayarkanlah kepada kaisar apa yang merupakan milik kaisar, dan kepada Elohim apa yang merupakan milik Elohim." Mendengar itu, mereka menjadi takjub, lalu pergi meninggalkan dia. Pada hari itu orang-orang Saduki yang berkata tidak ada kebangkitan mendatanginya dan bertanya, "Guru, Musa pernah mengatakan, jika seseorang mati tanpa mempunyai anak, saudaranya harus mengawini istrinya dan membangkitkan keturunan bagi saudaranya. Pada kami ada 7 bersaudara, dan yang pertama, sesudah kawin ia mati tanpa mempunyai keturunan juga. Ia meninggalkan istrinya kepada saudaranya. Seperti itu jugalah yang kedua, dan yang ketiga sampai yang ke-7. Dan akhirnya mati jugalah wanita itu. Maka pada waktu kebangkitan, wanita itu akan menjadi istri bagi siapakah dari ke-7 orang suami itu, sebab semuanya pernah mengawininya."
Yesus menjawab dan berkata kepada mereka, "Kamu tersesat karena tidak memahami kitab suci maupun kuasa Elohim. Sebab pada waktu kebangkitan, mereka tidak kawin maupun mengawinkan, tetapi menjadi seperti malaikat-malaikat Elohim di surga. Dan mengenai kebangkitan orang-orang mati, tidakkah kamu pernah membaca apa yang difirmankan kepadamu oleh Elohim ketika mengatakan, 'Akulah Elohim Abraham, dan Elohim Ishak, dan Elohim Yakub.' Elohim bukanlah Elohim orang-orang mati, melainkan orang-orang yang hidup." Mendengar hal itu, orang banyak itu terkagum-kagum atas pengajarannya. Ketika mendengar bahwa dia telah membungkam orang-orang Saduki, orang-orang Farisi berkumpul bersama. Salah seorang dari mereka, seorang ahli Taurat, bertanya sambil mencobai dia, "Guru, manakah perintah paling utama di dalam hukum Taurat?" Dan Yesus berkata kepadanya, "Kasihilah Tuhan Elohimmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Inilah perintah yang pertama dan yang paling utama. Dan yang kedua, yang sama dengan itu, kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri." Pada kedua perintah inilah tergantung seluruh isi Taurat dan kitab para nabi. Sementara orang-orang Farisi berkumpul, Yesus menanyai mereka, "Mengenai Mesias, bagaimanakah hal ini menurutmu? Anak siapakah dia?" Mereka berkata kepadanya, "Anak Daud." Dia berkata kepada mereka, "Lalu bagaimanakah anak Daud dalam roh menyebutnya Tuhan ketika berkata, 'Tuhan telah berfirman kepada Tuhanku, duduklah di sebelah kananku sampai aku membuat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu?' Jika Daud memanggil dia Tuhan, bagaimanakah dia menjadi anaknya?" Tidak seorang pun sanggup menjawab sepatah kata kepadanya. Bahkan sejak hari itu, tidak ada seorang pun yang berani menanyai dia lagi. Terima kasih telah mengikuti tayangan Selamat Pagi Yesus pada hari ini. Tetaplah bertekun untuk bersekutu karib dengan Tuhan setiap hari. Saya percaya sepanjang hari ini, hikmat dan urapan Tuhan menyertai kita. Hingga apapun yang kita kerjakan dibuat Tuhan berhasil. Jika saudara diberkati dengan tayangan Selamat Pagi Yesus, jangan lupa untuk subscribe dan share tayangan ini kepada rekan dan kerabat saudara. Tulislah komentar yang membangun pada tayangan ini. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin.